Kami akan menjelaskan pengertian dari globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi bertahap antar individu, entitas, dan negara yang berbeda di seluruh dunia. Selanjutnya ada faktor pendorong globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Selanjutnya ada faktor pendorong globalisasi. Yang kedua, dinamika perkembangan politik dunia. Salah satu bentuk perubahan yang dapat mempercepat terjadinya globalisasi yaitu munculnya demokratisasi di berbagai belahan dunia. Dengan adanya demokratisasi telah memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Faktor pendorong yang ketiga yaitu dinamika perekonomian dunia. Munculnya berbagai organisasi ekonomi dunia dapat membawa pengaruh terhadap negara-negara lain. Setiap negara memiliki aturan dan ketentuan perdagangan yang telah ditetapkan oleh organisasi ekonomi dunia tersebut. Ikut dampak globalisasi. Dampak positif globalisasi: 1. Munculnya teknologi modern yang dianggap lebih mudah dan efisien. 2. Dapat membuka komunikasi baik lokal maupun internasional. 3. Terbukanya peluang untuk mempelajari organisasi-organisasi yang sifatnya modern. 4. Dapat menjadi media untuk mempertemukan kesedihan dan kebudayaan antara kawasan maupun antar negara. Dampak negatif globalisasi: yang pertama, ketimpangan budaya atau culture lag. Yang kedua, kegoncangan budaya, culture shock. Berikut adalah contoh dari globalisasi. Balon. Aku pengen balon. Kamu mau balon? Iya. Yaudah kita beli ya. Oke. Bu, ini berapaan ya balonnya? 5.000, Pak. Kita kan udah punya. Oh iya. Coba Kita nggak punya cash. Tenang aja, kita bisa pakai QRIS. Wow. Yaudah, Bu. Silakan di-scan aja. Ya, balonnya Mau sini, 2 Pak. ya? Iya, 2. 10.000. Nih buat kamu balonnya. Makasih. Iya, ayo kita Yuk, lanjut pergi lagi. lagi. Makasih balon. Teman-teman, tadi kami sudah memberikan penjelasan mengenai proyeksi nyata kehidupan sehari-hari mengenai globalisasi, yaitu penggunaan kris saat pembayaran. Saat ini kita bisa menemukan bahwa apapun pembeliannya ataupun apapun barangnya sekarang sudah bisa menggunakan Kris. pembayaran secara digital. Terima kasih teman-teman. Lalu kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu modernisasi. Modernisasi adalah proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau masa kini. Selanjutnya ada ciri-ciri modernisasi. Yang pertama, memiliki pandangan maju. Yang kedua, terbuka terhadap perubahan baru. Yang ketiga, menghargai orang lain. Yang keempat, percaya pada iptek. Yang kelima, dapat memahami masalah di sekitarnya. Yang keenam, dapat menerima kritikan yang sifatnya membangun. Selanjutnya ada gejala-gejala modernisasi. Yang pertama, dalam bidang sosial. Munculnya kelas-kelas sosial, munculnya sikap konsumerisme. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, munculnya industri besar, adanya tenaga ahli, adanya pembangunan dalam bidang industri. Yang ketiga, dalam bidang politik, adanya partisipasi masyarakat dan tersedianya sarana dan prasarana informasi. Selanjutnya ada dampak positif dari modernisasi. Yang pertama, memperkuat integrasi dalam masyarakat. Yang kedua, kemajuan di bidang industri. Yang ketiga, kemajuan dalam bidang transportasi. Yang keempat, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, meningkatkan kesadaran politik dan demokratis. Selanjutnya ada juga dampak negatif dari modernisasi. Yang pertama, adanya kesenjangan ekonomi dan sosial. Yang kedua, munculnya kriminalitas. Yang ketiga, pencemaran lingkungan alam. Yang keempat, kenakalan remaja. Berikut adalah contoh dari modernisasi. Dulu naik apa ya? Oh iya, kan sekarang
aplikasi online. Atas nama Nadia. Oh iya. Di bawah. Ya. Ini helmnya. Modernisasi adalah perubahan keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau masa kini. Selanjutnya adalah materi westernisasi. Berasal dari kata West Barat. Dalam Kamus Sosiologi Haryanto 2012, westernisasi diartikan sebagai sikap meniru dan menerapkan unsur kebudayaan Barat tanpa adanya seleksi. Sikap meniru tersebut dilakukan melalui interaksi sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Media yang digunakan saat melakukan interaksi seperti buku, majalah, televisi, video, maupun lainnya. Westernisasi dapat terjadi pada semua generasi. Adanya pengaruh budaya barat dikarenakan seseorang ingin dianggap maju dan modern oleh orang lain. Westernisasi lebih banyak dilakukan oleh kalangan remaja. Hal ini dikarenakan remaja lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Terkadang perilaku remaja tersebut dapat menyimpang dari norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Tidak semua pengaruh westernisasi bersifat negatif, tetapi ada juga yang bersifat positif. Sebagai contohnya, budaya barat yang tepat waktu, pekerja keras, menghargai waktu, dan lain-lain. Pengaruh westernisasi. Yang pertama, gaya hidup. Yang kedua, cara berpakaian. Yang ketiga, pergaulan remaja. Yang keempat, lunturnya nilai luhur budaya Indonesia. Dampak negatif. Yang pertama, munculnya sikap sombong dalam diri seseorang. Kedua, memiliki pola kehidupan yang boros atau konsumerisme. Yang ketiga, munculnya sifat individualisme dan materialistik. Yang keempat, munculnya sifat hedonisme mengunggulkan kesenangan pribadi. Berikut adalah contoh dari westernisasi. Halalang pisannya po ieu teh. Deh, harilang pisan. Oh my god guys, ada Samsu Upai deh. Oh my god. Today is very hot ya, because matahari benar-benar ada di depan mata kita. We are so hot today. Yes. Teh bahasa naonnya? Asugan abi ge apa? Baik teman-teman, tadi adalah salah satu contoh dari westernisasi, yaitu kami menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang terakhir adalah konsumerisme. Konsumerisme merupakan sifat yang menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak perlu. Lalu ada faktor pendorong. Yang pertama adanya kemajuan iptek, dua masuknya budaya asing, tiga pengaruh globalisasi, dan empat pengaruh elektronik dan media massa. Dampak positif konsumerisme. 1. Pertumbuhan ekonomi. Konsumerisme mendorong permintaan barang dan jasa yang dapat meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, inovasi dan perkembangan produk. Persaingan di pasar mendorong perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk, memberikan konsumen pilihan yang lebih baik. 3. Peningkatan kualitas hidup. Akses terhadap berbagai barang dan jasa dapat meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup seperti kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, diversifikasi budaya dan gaya hidup. Konsumerisme memperkenalkan berbagai budaya dan gaya hidup, memungkinkan orang untuk mengeksplorasi dan memilih sesuai preferensi pribadi. 5. Perkembangan teknologi. Permintaan konsumen dapat mendorong perkembangan teknologi baru, seperti e-commerce dan teknologi informasi yang mempermudah akses dan transaksi. Selanjutnya, dampak negatif konsumerisme. Yang pertama, munculnya sikap sombong terhadap diri seseorang. Yang kedua, memiliki pola kehidupan yang boros. Yang ketiga, munculnya sifat individualisme dan materialistik. Yang keempat, munculnya sifat hedonisme atau mengunggulkan diri sendiri. Berikut adalah contoh dari konsumerisme. Aduh, banyak
handphonenya, check out apa lagi ya? Nadia, kamu lagi ngapain? Biasa lah Mal, check out Shopee. Kamu dari kemarin check out terus, emang uang kamu nggak habis-habis? Gak apa-apa lah. Itu namanya pemborosan. Gak boleh kamu kayak gitu. Ya, terserah aku lah. Saya akan menjelaskan video tadi yang sudah ditayangkan. Itu adalah sifat konsumerisme. Konsumerisme merupakan sifat yang menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak perlu.